Adalah menginjak-injak kedaulatan hukum kita, lalu aparat kita seperti dikencingi kepalanya semuanya gitu, pejabat-pejabat kita. Masa kita diem aja? Ini jelas pelanggaran hukum, pasti ada orang dalam. Ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Nggak mungkin lah ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Mahfud, kita mulai Pak ya. Jadi minggu lalu Pak Mahfud di forum ini menjelaskan dan bicara sangat tegas terhadap apa yang terjadi dalam fenomena pagar laut yang sekarang masih ramai. Pak Mahfud waktu itu mengatakan bahwa kita tidak ingin saya marah, saya terusik nasionalisme saya karena ada para bandit, para cecung yang ngatur-ngatur negara kita. Nah sekarang makin ramai Pak. Persoalannya menjadi semakin serius Pak ketika Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid itu sudah mengumumkan dan mengakui bahkan minta maaf bahwa ternyata ada hak guna bangunan, sertifikat HGB dan sertifikat hak milik di dalam kawasan pagar laut itu. Jadi ada HGB di atas laut. Apa komentar Pak Mahfud? Ya itu semakin menggelisahkan kita ya sebagai rakyat karena ini menunjukkan kekacauan dan tidak cermatnya pemerintah menangani atau menjaga batas-batas wilayah kita dan sumber daya alam kita serta hak-hak masyarakat. Dulu kita masih berpendapat itu dilakukan oleh orang-orang secara ilegal, gitu kan? Dan bukan pemerintah yang mengeluarkan semacam sertifikat atau apa namanya ya, atau izin begitu ya, izin gitu, sehingga kita pada waktu itu ya tinggal bersikap aja bagaimana pemerintah menyelesaikan ini karena ada fakta penyerobotan dan penyerobotan terhadap bagian laut, kemudian ada penerobosan terhadap hukum secara ilegal, yang kemudian saya juga ikut mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron itu bahwa sertifikat itu ternyata ada, ya kan? Jumlah sertifikatnya dalam bentuk HGB itu hak guna bangunan. Sebenarnya harusnya di tanah itu, bukan di air. Sebanyak 263 bidang. Yang ini kemudian dirinci lebih lanjut 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur. Yang 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa. Nah, kemudian ada 9 bidang atas nama perseorangan. Masih ada lagi 17 bidang dengan status surat hak milik. SHM. Ya, sertifikat hak milik SHM. Nah ini menjadi makin rumit masalahnya kan. Kemarin tidak ada yang mengaku. Nah sekarang udah mulai ada yang ngaku. Oh ternyata ada sertifikatnya. Dan ini baru pengakuan menteri loh Pak, belum pengakuan perusahaannya ya? Iya perusahaannya belum kita masih nunggu nih. Belum muncul. Itu bayangkan Anda, ada HGB itu dikeluarkan yang ternyata itu laut, bukan tanah, ya kan? Kan tidak boleh ada HGB untuk air. Air itu tidak boleh dibagi-bagi dalam bentuk HGB. Jadi namanya HGA apapun. Pak? Hak guna air. Iya, seharusnya HGA, hak guna air. Tapi kalau istilah hak guna air itu ada di dalam hukum, cuma bukan untuk laut, konteks tapi laut ini. Air-air di daratan untuk pengelolaan minuman. Bukan kesehatan. Sertifikat ini ya? Iya, untuk membuat air mineral apa itu ada. Bahkan ada putusan MK tentang HGA. Tapi hak guna laut itu tidak ada. Atau hak guna air laut tidak ada. Ini jelas pelanggaran hukum, pasti ada orang dalam. Ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Nggak mungkin lah ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Gitu. Bahkan yang saya dengar itu katanya sudah ada proyeksi couplingnya kan. Iya kan? Kan sudah ada 263 coba kan berarti sudah ada pengkaplingan. Betul. Titik koordinatnya sudah diukur, itu bukan main-main. Pasti itu pekerjaan oknum aparat atau birokrasi lah ya yang mengurus ini. Nah, oleh sebab itu sekarang yang ini nih nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum.
Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum administrasi, kesalahan administratif. Kalau kayak gini ini tendensinya ini pidana, tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak, ratusan. Jadi bukan semata administrasi ya? Bukan semata salah ketik ini pasti dugaan Pak Mahfud ada kong kali kong dan ada kong kali kong pasti. Oleh sebab itu nih harus diusut dan tidak sulit mengusutnya. Kan ada kantor yang nyebut, Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263 itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Iya. Di semua itu. Nah, mulai dari situ. Nah, yang kedua, ya itu ya. Ini bagi saya munculnya ide ini, semula pemerintah saling lempar, ternyata sekarang ada gitu ya. Nah, sekarang siapa yang menangani ini kan masih kacau balau ini, iya kan? Tidak ada yang merasa wajib. Misalnya ada yang mengatakan polisi diem karena harus nunggu laporan, menunggu pengaduan. Gini, banyak masyarakat tidak tahu bahwa pengaduan itu adalah delik aduan di mana sebuah tindak pidana hanya bisa ditindaklanjuti kalau ada yang mengadukan. Merasa dirugikan langsung. Misalnya perselisihan dalam keluarga. Suami nempeleng istri. Ngadu. Cabut. Bisa. Suami selingkuh. Gugat cerai. Nggak jadi cerai, damai. Misalnya ya. Itu perdata tapi gitu. Tapi misalnya melaporkannya sebagai pengaduan karena merasa ditipu. Misalnya kan bisa, itu cabut bisa. Tetapi kalau tindak pidana yang seperti ini, delik aduan itu biasanya tindak pidana yang kecil, menyangkut keluarga. Tapi kalau seperti ini bukan delik aduan, ini. Tanpa ada laporan pun, ya ini kan katanya. Kemarin kan ada pejabat, ini kan belum melapor, masa belum dilaporkan? Belum ada orang mencuri tapi mau dibongkar katanya. Iya, belum ada mencuri, belum membongkar. Misalnya Anda melihat nih, ada orang membakar rumah. Masa nunggu laporan yang sudah ada di depan mata? Polisi harus turun dong. Melakukan penyelidikan, bahkan langsung penyidikan. Jadi terkadang orang tidak bisa membedakan antara pengaduan dan pelaporan. Sebuah tindak pidana itu yang tidak diketahui misalnya terjadi, tidak ada yang tahu, lapor, bisa. Tapi kalau sudah ceto welo-welo di depan mata lalu nunggu laporan, misalnya ada orang mau membunuh orang, oh belum ada laporan gitu, tidak bisa dong. Harus bertindak. Ini sudah ada. Polisi harus turun. Gitu. Polisi harus turun. Kalau misalnya ketemunya nanti, oh ini perdata gitu. Ya nanti kan bisa disampaikan ke publik, tapi kalau ini kan kejahatan. Nanti perdata atau tidak, nanti kan proses yang akan. Makanya kalau kemudian Angkatan Laut atas katanya antara perintah Presiden langsung membongkar itu pada tanggal 18 kemarin, itu mestinya sudah benar Pak ya, harus segera dibongkar ya? Mestinya sudah benar, pembongkaran itu sudah benar. Pembongkaran itu sudah benar. Karena memang itu tugas Angkatan Laut, dia juga adalah penegak hukum di laut kan, penyidik di laut. Tapi sebenarnya polisi juga bisa itu menyangkut urusan keamanan dan penegakan hukum sehari-hari kan. Itu kan polisi mesti patroli di situ. Sehari-hari ada di situ. Bahkan mungkin lebih duluan menyaksikan ya. Malah lebih duluan menyaksikan. Saya dengar juga sudah banyak yang tahu lebih dulu itu, cuma pura-pura enggak tahu aja, ada yang enggak berani gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang begini, menurut saya perintah Presiden itu harus dilaksanakan. Itu harus dibongkar. Ada yang mengatakan, udah bisa dong dibongkarkan, ini bukti pidana. Pembongkaran, ya ini pembongkaran terhadap barang bukti atau pemusnahan atau penjualan terhadap barang bukti itu jangan diartikan menghilangkan penyidikan, menghentikan penyelidikan dan penyidikan. Mengganggu proses hukum ya? Mengganggu proses hukum. Itu seperti yang disampaikan oleh Menteri KKP Pak Wahyu Sakti Trenggono ya? Iya, Menteri Pak KKP mengatakan gitu. Jangan dong itu bukti. Kenapa kalau bukti memangnya? Di dalam hukum udah biasa, ada 10 truk nyuri kayu di hutan Kalimantan sana. Ya dia aja, divisualisasi terus diambil buktinya satu. Tidak harus 10 truk-truknya harus diamankan ya? Iya. Satu aja udah bisa mewakili. Iya, barangnya yang 10 truk itu di tempat penyimpanan barang sitaan.
gitu. Dan barang sitaan itu kalau dikhawatirkan busuk kan bisa dijual juga sebelum perkaranya selesai, Berarti pidananya jalan. Kasus pagar laut ini bongkar misalnya tapi sisa yang cukup 1 meter atau 5 Iya, meter dulu udah cukup. 1 meter, apalagi sekarang tuh bisa pakai drone itu visualisasinya kan. Waktu membongkar nih hari Sudah kedua ada. ini sisanya disisakan buat berita acara itu bisa jadi bukti di pengadilan. Sejauh ini sudah 2 kilo katanya Pak yang sudah Nah, iya, dibongkar. sudah. Tinggal Terus hari Rabu akan diteruskan lagi. diteruskan lagi tinggal 2 meter atau 10 meter lah. Ini buktinya yang masih ada kalau pengadilan nanti mau ninjau. Kalau tidak cukup sedengannya dengan visual yang dibuat kan. Kalau hakim yakin oh iya benar sudah ada kok di berbagai media. Itu hakim yakin ngapain hakim harus ke situ juga. Kan gitu. Bisa. Itu sudah dilakukan lelang barang-barang yang dikhawatirkan busuk. Bahkan ini narkoba 2 ton narkoba kan disita. Ketika pengadilan hanya 1 plastik aja ini buktinya. Ketika jumpa pers juga disebutkan Iya. itu saja, tidak perlu semuanya. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi perintah presiden nih menurut saya harus segera dilaksanakan, dibongkar itu demi kewibawaan negara. Ya. Kedaulatan hukum kita juga agar tidak diinjak-injak oleh apa yang sering saya kemarin sebutnya ya preman, ya bandit, ya cecungo gitu kan. Iyalah menginjak-injak kedaulatan hukum kita, lalu aparat kita seperti dikencingi kepalanya semuanya gitu pejabat-pejabat kita. Masa kita diem aja? Ya tegas dong, ini kan negara gitu.